warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Adriani Pratiwi, biasa dipanggil Chelsea, dengan NIM 2111211023 dari kelas A3 Dasar Biomedik 1. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan, tepatnya pada lambung. Nah, penyakit yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Gastroesophageal Reflux Disease. Gastroesophageal Reflux Disease adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan refleks asam lambung berulang dalam jangka waktu yang panjang. Refleks asam lambung merupakan kondisi ketika asam lambung mengalir naik kembali menuju kerongkongan. Asam lambung yang naik dapat mengikis dan menyebabkan iritasi pada bagian dalam kerongkongan. Nah, akibatnya timbullah sensasi nyeri ulu hati yang terasa panas seperti terbakar, juga terdapat pada kerongkongan, serta rasa asam yang terdapat pada mulut. Setiap orang dapat memproduksi asam lambung dalam jumlah yang bervariasi. Akan tetapi, laju produksinya cenderung meningkat setelah makan, karena asam diperlukan untuk proses pencernaan. Meski begitu, kenaikan asam lambung juga dapat menjadi pertanda adanya gangguan pada pencernaan jika sering terjadi atau berulang-ulang. Inilah yang dimaksud dengan penyakit reflux gastroesophagus alias GERD. Reflux kenaikan asam lambung dapat digolongkan sebagai gastroesophageal reflux disease ringan jika terjadi sekitar 2-3 kali dalam sebulan. Nah, kondisi sudah termasuk berat jika asam lambung naik hingga minimal seminggu sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas risiko orang yang mengalami penyakit GERD. Nah, orang-orang yang seperti apa sih yang berisiko untuk mengalami penyakit GERD ini? Yaitu yang pertama, orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, orang yang mengalami gangguan jaringan ikat atau skleroderma, orang yang sedang hamil, orang yang merokok aktif, serta orang yang sering minum alkohol. Selanjutnya, yuk kita kenali tanda dan gejala pada gastroesophageal reflux disease ini. Tanda utama dari penyakit gastroesophageal reflux disease yaitu saat asam lambung yang seharusnya tetap berada di dasar lambung justru naik kembali ke atas atau ke kerongkongan. Ini terjadi akibat terbukanya otot-otot pembatas antara lambung dan juga kerongkongan. Selanjutnya, gejala pada gastroesophageal reflux disease. Nah, secara garis besar, gejala gastroesophageal reflux disease yakni yang pertama, merasa seperti ada makanan yang tersangkut di dalam kerongkongan atau sulit menelan serta juga cegukan. Kemudian mengalami sensasi panas seolah terbakar di dada yang bisa menyebar sampai ke leher. Selanjutnya sakit atau nyeri pada ulu hati. Selanjutnya timbul rasa asam atau pahit di mulut. Juga ada cairan atau makanan yang naik dari dalam perut ke bagian mulut. Juga masalah pernapasan seperti batuk kronis dan juga asma, suara serak, sakit tenggorokan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya gastroesophageal reflux disease. Penyebab gastroesophageal reflux disease yang utama yakni melemahnya sphincter cardia, yaitu otot-otot yang berbentuk cincin yang membatasi lambung dan juga kerongkongan. Sphincter cardia seharusnya selalu dalam posisi tertutup untuk mencegah naiknya asam lambung dan makanan yang sedang dicerna kembali menuju kerongkongan. Katup ini baru akan terbuka ketika makanan di mulut akan masuk ke dalam perut. Namun, pada penderita gastroesophageal reflux disease yang terjadi justru sebaliknya. Otot-otot sphincter cardia menjadi lemah sehingga sphincter dapat membuka meski tidak ada makanan yang bergerak dari kerongkongan. Akibatnya, asam lambung bisa naik sewaktu-waktu jika kondisi ini terus-menerus terjadi. Asam lambung dapat menyebabkan peradangan dan iritasi pada dinding kerongkongan atau esofagitis. Mengapa? Ini karena asam lambung termasuk jenis asam yang kuat yang bersifat mengikis. Nah, ada juga faktor lain yang bisa turut memperburuk gejala gastroesophageal reflux disease ini, yaitu kebiasaan merokok, makan makanan dalam jumlah banyak dalam waktu yang sama,
waktu makan yang terlalu dekat dengan waktu tidur, terlalu banyak makan makanan pemicu asam lambung seperti makanan pedas, makanan asam, makanan berlemak, juga makan makanan yang digoreng. Selanjutnya minum kopi atau teh, minum alkohol, dan juga mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin, ibuprofen, atau naproxen. Nah, jika terjadi gejala yang bertambah buruk dan berulang-ulang, jika kita konsultasikan kepada dokter, kemungkinan dokter akan menyarankan sejumlah tes untuk mendiagnosis penyebabnya. Apakah kita termasuk penderita gastroesophageal reflux disease ini atau tidak? Nah, contoh pemeriksaannya yaitu endoskopi. Endoskopi ini dilakukan dengan cara memasukkan sebuah tabung lentur yang dilengkapi kamera kecil ke dalam kerongkongan. Selama endoskopi, dokter juga bisa melakukan prosedur lain. Misalnya untuk mengambil sampel jaringan yang guna mendeteksi baret esophagus. Pemeriksaan selanjutnya yaitu esophageal manometri. Prosedur esophageal manometri ini dilakukan dengan memasukkan tabung lentur ke dalam kerongkongan. Nah, hasil tes tersebut akan menunjukkan seberapa baik fungsi kerongkongan kita, termasuk juga apakah otot-otot kita mampu menggerakkan makanan dengan lancar menuju lambung. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pengukuran pH esofagus. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memasukkan monitor ke dalam kerongkongan guna untuk mengetahui kapan asam lambung kita naik kembali melewati kerongkongan. Nilai pH atau keasaman akan menunjukkan seberapa asam kondisi kerongkongan kita. Nah, pemeriksaan selanjutnya yaitu tes pencitraan. Tes pencitraan dengan X-ray atau ronsen atau sistem pencernaan dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan kerongkongan, lambung, dan juga usus bagian atas kita. Nah, tes ini juga sering melibatkan penggunaan cairan barium untuk memperjelas struktur saluran pencernaan kita. Nah, jika kita terinfeksi penyakit gastroesophageal reflux disease ini, terdapat berbagai obat berdasarkan kegunaannya, yaitu yang pertama, obat-obatan untuk mengurangi jumlah asam. Nah, obat-obatan ini seperti H-2 reseptor blocker. Obat ini dapat mengurangi jumlah asam lambung dengan menghambat kerja sel-sel penghasil asam lambung. Contoh obat yang termasuk dalam golongan H-2 reseptor blocker yaitu cimetidine, famotidine, nizatidine, dan ranitidine. Perlu kita ketahui bahwa kerja H2 reseptor blocker tidak secepat obat antasida. Meski begitu, H2 reseptor blocker termasuk obat yang cukup efektif karena membantu mengurangi produksi asam lambung dalam waktu yang cukup lama, yakninya sekitar 12 jam. Selanjutnya, obat-obatan untuk menghambat produksi asam lambung. Penghambat pompa proton termasuk ke dalam golongan obat yang berfungsi sebagai penghambat produksi asam. Tak hanya itu, PPI juga membantu memulihkan kondisi kerongkongan yang mengalami iritasi akibat paparan asam terus-menerus. Obat ini berguna untuk mengatasi GERD yang merupakan obat penghambat produksi asam yang lebih kuat bila kita bandingkan dengan H2 reseptor blocker yang tadi. Contoh obat ini yang dijual bebas seperti lansoprazol dan omeprazol. Nah, sedangkan obat-obatan penghambat pompa proton yang dengan resep termasuk esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, dan juga dexlansoprazol. Nah, seperti halnya H2 reseptor blocker, obat-obatan PPI dengan resep ini bisa diterima dengan baik oleh tubuh. Hanya saja tetap ada risiko munculnya efek samping berupa diare, sakit kepala, mual, kurangnya vitamin B12, hingga kemungkinan patah tulang punggung. Oleh sebab itu, kita harus mengkonsumsi obat ini sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya ada obat untuk memperkuat katup atau sfinkter kerongkongan. Baclofen, yaitu obat yang dapat membantu meredakan gejala gastroesophageal reflux disease dengan cara mengurangi frekuensi terbukanya katup kerongkongan bagian bawah. Obat ini bisa menimbulkan efek samping berupa kelelahan dan juga rasa mual.
Penting untuk kita ingat bahwa obat resep maupun yang dijual bebas untuk mengatasi gastroesophageal reflux ini dapat menimbulkan satu atau beberapa efek samping. Jadi oleh karena itu kita harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Nah, selain obat-obat yang disarankan dokter tadi, kita juga dapat melakukan pengobatan di rumah, yaitu dengan cara mengubah gaya hidup. Gaya hidup serta pengobatan rumahan yang dapat membantu kita mengatasi penyakit GERD ini antara lain yaitu memilih makanan yang tepat dan juga sehat. Misalnya lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayuran serta mengurangi makanan yang bisa memicu gastroesophageal reflux disease ini seperti yang tadi yaitu makanan pedas, makanan berlemak, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya mengurangi makan gorengan, makanan berlemak, dan juga makanan pedas. Selanjutnya tidak langsung berbaring setelah makan. Sebaiknya kita beri jeda dulu minimal 2-3 jam setelah makan dan sebelum kita tidur. Selanjutnya, mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, baik itu obat yang dijual bebas maupun obat-obatan yang memakai resep. Selanjutnya, meninggikan posisi kepala selama tidur menggunakan bantal yang ditumpuk. Posisi kepala yang lebih tinggi daripada tubuh bisa membantu meredakan sakit pada ulu hati karena kenaikan asam lambung. Nah, selanjutnya yaitu menghindari kebiasaan merokok, menghindari minum minuman beralkohol, minum kopi, dan juga minum teh. Menghindari konsumsi beberapa jenis obat yang bisa semakin memperburuk gejala. Misalnya obat pereda nyeri seperti aspirin. Menurunkan berat badan bila berlebih dan menjaganya bila sudah ideal. Selanjutnya, makan dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada tips nih untuk mencegah penyakit gastroesophageal reflux disease ini. Nah, tips yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit gastroesophageal reflux disease ini terdiri dari yang pertama yaitu selalu makan dalam porsi secukupnya. Nah, namun jika kita ingin makan berlebih banyak, sebaiknya kita makan lebih sering dalam porsi yang kecil. Selanjutnya, menjaga berat badan tetap dalam rentang normalnya. Selanjutnya, tidak memakai pakaian yang terlalu ketat terutama pada bagian perut karena berisiko menekan katup kerongkongan bagian bawah. Selanjutnya, tidak membiasakan diri langsung tidur setelah makan, juga tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, yang terakhir, menghindari beberapa jenis makanan dan minuman yang bisa memicu gejala gastroesophageal reflux disease ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit gastroesophageal reflux disease ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.